Bablas nggak ke atas langit atmosfer atau berhenti? Berhenti. Kenapa? Karena berat molekul air pas. Kalau terlalu ringan dia akan bablas, pindah ke planet lain. Kalau dia terlalu berat nggak akan naik berat molekul air. Nah, apa yang membuat air ini awan di awan tadi tetap berhenti mengambang di awan? Di antara yang Allah ciptakan adalah apa? Gravitasi bumi. Kalau nggak ada gravitasi bumi, kita ngelimpar duit 100 juta, kira-kira balik lagi nggak? Ibu-ibu mau naruh emas, mau pamer sama suaminya nih emas, ya, taruh dilempar ke kasur, kira-kira balik lagi nggak? Akan melempar. Kenapa? Karena ada gravitasi. Coba lihat ciptaan Allah semuanya, matahari, bumi, laut, gravitasi bumi, semuanya ternyata bermacam-macam, tetapi semuanya sedang bersama-sama, sedang kolaborasi, sedang bersinergi untuk patuh dan taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingin mengatakan alam semesta ini meskipun tak terbatas jumlahnya, luasnya, tapi bagiku dia bagikan satu saja karena semuanya takluk dan patuh tunduk kepadaku. Oh, ini luar biasa. Kalau yang nggak tertarik ngaji tafsir ini nggak akan dapat feel-nya. Karena muluk tadi kenapa saya jelaskan ini? Muluk itu bentuknya tunggal atau jamak? Tunggal. Kan aneh. Kekuasaan yang begitu luas kok Allah menyebut bahwa dia pemilik kekuasaan kok disebut tunggal. Hal ciptaannya luas. Jawabannya karena bagi Allah meskipun jumlah ciptaannya itu sangat banyak, tetapi semuanya tunduk kepada Allah. Tidak ada satupun yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya. Malikul. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kekuasaan Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah tidak berat untuk menjaga alam semesta ini. Kenapa? Karena tadi meskipun banyak seolah satu. Tubuh saya ini bermacam-macam anggota tubuhnya, tapi tubuh ini nurut apa yang saya perintahkan. Alam ciptaan Allah ini begitu luas, tapi kata Allah, aku tidak berat untuk mengurus itu semua. Kenapa? Karena bagiku meskipun banyak, dia seolah satu saja. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah pemilik kerajaan dan kekuasaannya sempurna dalam kerajaannya, kalau demikian yang bisa ngasih jabatan siapa? Halo? Yang bisa jadiin capres itu presiden siapa kira-kira? Mulai ini arahnya ke situ. Sudah banyak di Indonesia ini yang punya uang, pengen jadi presiden gak jadi-jadi loh. Betul. Tapi yang kagak kepengen jadi. Contohnya saya sebut, baik-baik saya sebut, almarhum Gus Dur. Emang saya mau jadi presiden, kalian aja yang angkat saya. Betul atau tidak? Lihatlah orang yang punya TV tiap hari masuk TV, Pak. Supaya dia ingin memperkenalkan kepada masyarakatnya. Tapi bertahun-tahun dia pencitraan di TV, punya TV, bisa masuk TV terus, Pak. Tapi nggak jadi-jadi. Betul. Nah. Kenapa? Karena Allah yang memiliki segalanya, dia yang berkuasa penuh, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Maka yang memberikan kekuasaan itu adalah Allah.
tu'til mulka man tasha. Kira-kira kerajaan presiden itu diberikan kepada yang Allah kehendaki atau yang Allah mau? Yang Allah kehendaki atau yang manusia kehendaki? Dari sini kita kalau sudah jadi mungkin bilangnya begitu, emang udah takdir saya punya presiden A, punya presiden B, punya presiden C. Kalau sudah terjadi. Kenapa? Karena pangkat jabatan kekuasaan itu Allah yang memberi. Tapi jangan salah, diberi belum tentu disukai. Diberi belum tentu dicintai oleh Allah. Jika kekuasaan itu diberikan karena tanda Allah sayang kepada orang itu, mestinya Allah sayang kepada Fir'aun. Betul atau tidak? Jika kekuasaan itu tanda Allah mencintai, maka mestinya Namrud itu Allah cintai. Jadi diberikan kekuasaan, diberikan harta bukan tanda Allah cinta. Bagaimana kita tahu kita ini dicintai Allah? Ketika Allah memberikan amal soleh kepada kita, itu tanda cinta. Adapun diberikan dunia, diberikan kekuasaan, itu bukanlah tanda Allah sayang kepada kita. Saya tidak bosan-bosan mengulang di sini. Allah memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang Dia benci. Tapi Allah tidak akan memberikan amal soleh kecuali kepada siapa yang Dia cintai. Jadi jangan ketika saya mengatakan kekuasaan itu dikehendaki Allah, terus saya jamaah langsung, oh berarti Allah suka sama dia. Bukan berarti juga Allah benci. Belum tentu. Berarti dia bersifat relatif. Betul? Makanya Nabi Sulaiman ketika meminta kekuasaan, dia tidak meminta dengan kata ya'tini mulka. Dia tidak menggunakan kata berikanlah, tapi habli, hadiahi aku. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman berdoa minta kekuasaan menggunakan redaksi hadiahi dari kata hibah. Habli, hibah, hab, hibah. Apa arti hibah? Apa arti hibah? Ya kalau saya kasih Bapak dapat gaji, pemberian juga. Pemberian. Tapi bedanya dengan hibah. Jadi meminta kekuasaan oleh Nabi Sulaiman adalah menggunakan kata hibah. Hibahkanlah kepadaku kekuasaanmu ya Allah. Kenapa? Karena hibah itu artinya hadiah. Dan hadiah itu biasanya kita berikan kepada orang yang kita cintai. Yang maka Nabi Sulaiman waktu meminta kekuasaan, dia meminta kekuasaan yang merupakan tanda cinta kepada Allah, cinta Allah kepadanya. Bukan kekuasaan yang semata-mata kekuasaan, tapi kekuasaan yang kemudian bisa menjadi jalan kebaikan di dunia dan di akhirat. Oke? Baik, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan saya sebelum ke situ. Dia memberi kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Bahasanya kalau memberi di sini netral, Pak. Nggak ada kesan apa-apa. Beda dengan kalau katanya diberi itu dengan menggunakan kata hibah. Wa wahabna lahu Ishaq. Maka kami hibahkan kepada Nabi Ibrahim Nabi Ishaq. Kalau kata hibah itu tanda cinta. Tapi kata tukti, atayukti itu memberi, ini sifatnya netral. Bisa baik, bisa buruk. Tapi lanjut kalimatnya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kalau memberi bahasanya netral. Tapi ketika berbicara tentang mengambil, Allah menggunakan redaksi mengambil dengan keras dan paksa. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tanzi'
itu salah satu malaikat yang mencabut nyawa orang-orang durjana dan durhaka. Itu mengambil kata wan nazi'at, nazi', tanzi'. Wan nazi'ati gharqa. Surat An-Nazi'at. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kasar, dengan kejam, dengan paksa. Wan nazi'. Nah, ketika Allah mencabut dengan paksa kekuasaan, Allah gunakan kalimat yang menjadi nama malaikat-malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir. Makanya bagi orang yang mau dicopot kekuasaan itu seperti dicabut nyawa oleh malaikat yang ganas dan kasar. Betul atau tidak? Belum dicabut aja rasa gerusuk. Betul? Halo? Belum dicabut saja sudah gerasa gerusuk. Sudah apa? Cawe-cawe. Yang penting jangan sebut nama, melanggar kode etik. Main sana, main sini. Kenapa? Karena Allah ketika berbicara mencabut, Pak. Nanti Bapak lihat apa yang saya katakan, lihat dari semua tafsir. Kata tanzi' itu, Pak, menunjukkan pencabutan dengan keras. Seakan dengan mencabut nyawa orang-orang yang durjana yang durhaka. Wan nazi'at. Dari kata naza'ah. Jadi Bapak kalau mencabut itu karena saking susahnya, Bapak cabut dari akar ke akar-akarnya, itu namanya tanzi'. Subhanallah. Artinya apa? Karena kekuasaan Allah itu sempurna, maka Allah bisa mencabut kekuasaan dari siapa saja. Sekuat apapun kekuasaan orang itu, sehebat apapun orang itu ingin mempertahankan kekuasaannya, mau bikin 3 periode kek, mau bikin 4 periode kek, 5 periode kek, sekuat apapun orang-orang yang backing, lihat ini Tuhan kita ya, Malikul Mulk. Orang Islam harus optimis. Sekuat apapun kata Allah, maka aku paksa. Kira-kira biasanya yang mau dipaksa itu kira-kira siapa? Hah? Biasanya yang dipaksa itu yang siapa yang dipaksa? Hah? Pembandel kan? Yang dipaksa, Pak. Itu biasanya orang yang ingin bertahan. Betul? Sedemikian keras kesan dari kata tanzi' ini, karena yang berkuasa itu begitu keras juga mempertahankan kekuasaan dan kerajaan sampai berurat akar di dalam dirinya, sampai begitu. Makanya kata mencabut, kalau mencabut itu ingat apa? Ingat akar. Seolah ayat ini mengatakan orang itu dalam apapun akarnya, sampai bikin oligarki segala. Kalau perlu anaknya, cucunya berkuasa di mana-mana untuk mempertahankan kekuasaannya. Kata Allah, wa tanzi', aku pasti mampu untuk mencabut kekuasaannya itu. Kalau ini buat tadi saya sebut, Indonesia itu dari presiden pertama, presiden kedua, dan beberapa itu semuanya dipaksa dicabut oleh Allah. Padahal ada presiden-presiden yang sebelum kita itu, yang kekuasaannya itu sampai ke tingkat desa itu. Semua sarana prasarana negara itu semuanya di dalam kekuasaannya. Tapi ketika Malikul Mulk, penguasa yang hakiki, yang sempurna kekuasaannya, maka apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, maka terjadi. Nah, kalau yang berkuasa saja begitu bisa dicabut dengan paksa, kira-kira yang enggak penguasa, bukan penguasa, kira-kira gimana? Makanya Allah itu tidak pernah meruntuhkan kekuasaan di masa lalu saat mereka sedang lemah. Saya ulang lagi kalimat. Allah itu tidak pernah mencabut kekuasaan kepada penguasa sebelumnya di saat mereka sedang lemah.
Tetapi Allah mencabut penguasa-penguasa di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, di saat mereka sedang sangat berkuasa. Agar apa? Agar menjadi pelajaran bagi kita. Fir'aun itu kira-kira dicabut kekuasaannya lagi jaya atau lagi? Jemaah sekalian yang muliakan Allah. Maka kalau Allah ingin menunjukkan kekuasaan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Malikul. Nabi Ibrahim selamat dari api, apinya Allah padamkan. Hah? Kalau Allah ingin sekedar menyelamatkan Nabi Ibrahim, padamkan saja api. Betul? Ya, Nabi Ibrahim selamat gara-gara hujan nih. Selesai kan? Ya, Nabi Ibrahim ini selamat gara-gara angin nih. Jadi apinya jadi orang di situ melihat angin, api, sehingga Nabi Ibrahim selamat. Tapi kalau apinya menyala, kain bakarnya terbakar, ikatan yang mengikat Nabi Ibrahim pun terbakar, dan Nabi Ibrahim dalam keadaan tidur nyenyak di tempat itu, maka tidak ada lain, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus optimis dengan apapun keadaan kita, jamaah sekalian, umat Islam ini. Dengan apapun keadaan kita harus tetap optimis. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Malikul. Baik, tadi Allah katakan Dia memberikan apa? Kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Kalau demikian, kekuasaan itu pemberian Allah bukan? Pemberian Allah bukan? Berarti kalau pemberian Allah kapan saja dicabut, bisa nggak? Bisa. Maka jamaah sekalian, ketika seseorang menyadari bahwa kekuasaan ini karena pemberian Allah, maka dia tidak akan pernah berlaku sebagaimana raja. Bahkan dia akan berlaku bukan sebagai raja, tetapi sebagai pelayan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surat 27 ayat 34, Ratu Balqis berkata, Innal muluka idza dakhalu qaryatan ja'ala a'izzata ahliha azillah. Surat 27 ayat 34. Raja itu biasanya punya watak kalau dia masuk negeri, penduduk negeri ini dihinakan. Maka kalau ada orang yang jadi penguasa, jadi presiden, sadar kalau dia jadi presiden itu karena pemberian Allah, maka dia tidak akan zalim dan semena-mena. Kenapa? Karena kalau diberi bisa dicabut. Bisa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat 26 ini surat Al-Imran. Kira-kira ketika Allah berbicara memberi, mencabut kekuasaan, itu memberi kekuasaan dunia atau memberikan kekuasaan akhirat? Hah? Dunia. Kenapa? Karena ada kata cabutnya. Karena kalau kita diberikan kekuasaan di akhirat, kekuasaan akhirat itu langgeng atau tidak? Berarti ayat ini sedang berbicara tentang jabatan dunia atau jabatan akhirat? Subhanallah. Kenapa? Karena kalau di akhirat, kalau kita sudah diberikan fasilitas kekuasaan di sebuah istana oleh Allah, ini kekuasaan ini istana abadi atau tidak? Diambil lagi gak oleh Allah? Tidak. Berarti ayat 26 ini yang berbicara tentang Malikul Mulk ini berlaku di dunia atau berlaku di akhirat? Oh, ini sangat dahsyat sekali ayat ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Fatir ayat 2. Lihat bagaimana kerajaan itu luar biasa, jemaah sekalian. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Anugerah apa saja berupa rahmat yang Allah buka,
nggak ada yang bisa nahan. Tapi kalau Allah tahan, tidak ada yang bisa memberi. Saya perhatikan ya sekalian. Ashabul Kahfi di dalam gua. Kalau Allah buka rahmat, hidup nggak ratusan tahun? Hidup. Antum di rumah berapa lama tahan di rumah nggak keluar rumah? Berapa lama? Ashabul Kahfi nggak keluar gua itu ratusan tahun karena turun rahmat. Gua yang kecil turun rahmat, maka dia menjadi tempat yang nyaman. Istana yang megah dicabut rahmat, maka rumah itu menjadi terasa sepi. Nabi Ibrahim dalam api ada rahmat, terbakar. Subhanallah, kalau Allah buka rahmat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Nabi Yusuf di penjara, ada rahmat kan? Subhanallah. Tapi orang tidak di penjara, kadang-kadang di luar, tapi dia tidak mendapatkan rahmat, maka kehidupannya seperti penjara. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi kalau mau tahu kayak apa Ustaz Malikul Mulk, implementasinya itu seperti apa? Realnya, makna Malikul Mulk. Realnya kalau dia ngasih pasti terjadi. Kalau dia mau cabut pasti terjadi. Subhanallah. Ini memang mohon maaf kalau agak nyerempet politik, kan memang ayat ini memang begitu. Ayat ini memang konteksnya itu. Sebut dulu sebelum Anies Baswedan jadi gubernur DKI, yang ribut-ribut pengen jadi gubernur DKI banyak gak? Nah, konon Anies Baswedan itu mau ke Amerika, nggak pernah kepikiran jadi gubernur. Jadi, betul? Jangan-jangan dia capres ini juga nggak kepikiran tadi. Cuma kemudian ada satu partai yang kemudian ini akhirnya ya udah. Sementara ada orang yang sudah mendesain kemana-mana foto dia. Dikit-dikit foto dia. Di kamar mandi ada foto dia. Di bandara ada foto dia. Sampai sekarang namanya tidak disebut. Ya mas kalian yang dimuliakan Allah. Nah, yang menarik lagi dari ayat 26 ini. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu, memuliakan siapa yang dikehendaki, menghinakan siapa yang dikehendaki. Kok dipisah ya? Kalau tadi memberikan kekuasaan, mencabut kekuasaan, yang ini memuliakan dan menghinakan. Artinya tidak otomatis orang yang diberikan kekuasaan itu diberikan kemuliaan. Ada loh penguasa asal dia nongol di TV kita matiin. Ada nggak? Ini nggak nyebut nama kan? Mohon maaf, saya malam ini susah loh menghindar untuk tidak bicara begini. Ada dia di radio, ya dia lagi pilih. Padahal berkuasa, punya jabatan, tetapi orang melihat dia hina. Nyebelin. Tapi ada orang yang di penjara. Orang justru ingin minta foto sama dia. Almarhum Buya Hamka di penjara nggak? Hina atau mulia beliau? Nah kalau lagi berkuasa saja sudah hina, nanti lihat kalau udah nggak berkuasa. Ini nggak identik sama siapa-siapa ya. Emang begini, lagi ayatnya begini. Allah sendiri ngasih Malikul Mulk. Coba kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Wadud, beda lagi hubungannya. Ini memang nggak baik disnya, memang udah wayah ya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan. Biyadika. Oh ini menarik. Jadi kalau
Kalau diberi, dicabut. Kalau dicabutnya dihilangin coba, sama dihinakan dihilangin. Memberi siapa yang dikehendaki, memberikan kekuasaan, memuliakan. Kemudian langsung semua kebaikan ada di tangan. Ini pas. Kenapa? Karena diberikan baik, dimuliakan baik. Lawannya nggak disebut. Dia dikalair dengan tanganmu yang penuh kebaikan. Ini gampang memahaminya. Tapi ayat ini mengatakan dengan tanganmu yang penuh kebaikan itu menyebut lawan juga. Kamu diberi, dicabut itu baik. Kamu dimuliakan, dihinakan itu baik. Karena Allah tidaklah menghinakan untuk menghinakan. Allah menghinakan itu untuk mengobati. Allah mencabut untuk menyadarkan. Makanya seluruh nama-nama Allah itu husna, Pak. Nggak boleh ada makna negatif. Karena namanya juga husna, Pak. Makanya Allah nafi, maha memberikan bahaya dan memberikan manfaat. Karena di dalam bahaya itu ada kemanfaatan. Saya mau bertanya, sakit itu ada manfaatnya? Sakit itu ada manfaatnya nggak? Virus corona kemarin ada manfaatnya nggak? Saat ini udara terburuk loh, tapi saat virus corona kemarin udaranya bersih nggak? Berarti tidak pernah Allah mendatangkan bahaya kecuali ingin memberikan kemanfaatan. Dia dikasih. Berarti kalau antum dikasih sehat, baik. Kalau dikasih sakit, baik. Kalau mendapatkan duit, kalau hilang duit, itu berarti antum sudah benar membaca ayat 26 ini. Dia dikasih. Ini dahsyatnya ayat ini. Ini kok jadi hening? Ustaznya lagi mikir, mau ngomong apa lagi? Dan jamaah sekalian dan ujungnya. Kalau antum setiap meminta apapun, ingat ayat ini dan khususnya ujungnya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha mampu segalanya. Engkau berkuasa, maha mampu semuanya. Maka kalau kita berdoa jangan pernah kita merasa tidak mungkin. Kenapa? Karena innaka ala kulli syai'in qadir. Ingin haji, innaka ala kulli syai'in qadir. Ingin umrah, innaka ala kulli syai'in qadir. Anak saya ini kurang nurut Ustaz, susah ini udah dididik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Doa, minta kepadanya. Karena dia malikul mulk, apa yang dia kehendaki terjadi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri suatu hari sedang berada di Basrah, berjumpa dengan gubernur Basrah saat itu. Nah, gubernur Basrah itu kemudian menerima surat dari khalifah. Jadi gubernur menerima surat dari presiden, kira-kira gitu. Yang isi suratnya itu, kalau dilaksanakan, akan membuat Allah murka kepada gubernur. Tapi kalau tidak dilaksanakan, presidennya marah, khalifahnya marah. Lalu dia minta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri sebagai penutup. Ini ada surat dari presiden nih, kata gubernur Basrah. Kalau saya lakukan, Allah murka ke saya. Tapi kalau saya tidak lakukan, Pak Presiden marah, nanti saya dipecat jadi menterinya. Kira-kira begitu. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Dengarkan ini sebagai penutup, habis itu azan. Sesungguhnya Allah bisa menyelamatkanmu, melindungimu dari Pak Presiden. Tapi Pak Presidenmu itu tidak akan bisa menyelamatkanmu dari engkau. Kadang-kadang dipecat jadi menteri bisa jadi capres, insya Allah. Dipecat jadi menteri, jadi gubernur. Betul atau tidak? Sesungguhnya Allah bisa menyelamatkan dari Pak Presiden atau dari khalifah. Tetapi khalifah, tetapi
bisa menyelamatkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada Malikul, Tuhan kita semua. Mengapa masih ada yang pesimis dalam hidup? Mengapa ada yang hidupnya tidak bahagia, tidak pede, merasa tidak mungkin, padahal Tuhannya adalah Malikul. Kita jeda sejenak.